Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Kembali lagi dalam channel Adi Aji Sukmandari. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-9 di kelas 6, yaitu pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Namun, seperti biasanya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Di dalam pemeliharaan kebersihan alat reproduksi, yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan masa pubertas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memaparkan cara memelihara kebersihan alat reproduksi dengan benar. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, kita langsung masuk ke materi anak-anak. Yang pertama yaitu masa pubertas. Manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Jadi, dapat dikatakan masa pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Proses masa pubertas anak laki-laki biasanya dimulai dari usia 9-15 tahun. Sedangkan untuk anak perempuan biasanya dimulai dari usia 8-13 tahun. Masa pubertas biasanya diawali dengan aktivitas otak yang memicu kelenjar reproduksi untuk menghasilkan hormon dan menyebabkan perubahan fisik. Masa pubertas ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Masa pubertas mengalami 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah prapubertas. Prapubertas adalah periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas, ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan alat reproduksi. Tahapan yang kedua yaitu pubertas. Pubertas merupakan titik pencapaian kematangan alat reproduksi. Misalnya, ditandai dengan keluarnya darah menstruasi pertama kali pada remaja putri. Tahap yang terakhir adalah pasca pubertas. Pasca pubertas adalah periode 1-2 tahun setelah pubertas, ketika pertumbuhan tulang telah lengkap dan fungsi reproduksinya terbentuk dengan cukup baik. Selanjutnya, ciri-ciri fisik pada masa pubertas. Untuk anak laki-laki, yang pertama, tumbuh kumis dan rambut di beberapa bagian tubuh. Yang kedua, tumbuh jakun atau jenggot. Yang ketiga, suara membesar. Yang keempat, badan tumbuh menjadi tinggi, besar, dan otot mulai menguat. Sedangkan ciri fisik pada masa pubertas untuk perempuan, yang pertama, mengalami menstruasi. Yang kedua, pinggul dan dada membesar.
Yang ketiga, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Yang keempat, suara dengan nada lebih tinggi. Yang kelima, pertambahan berat badan, namun kecepatan pertambahan tinggi badan mulai menurun. Dan yang terakhir, kulit menjadi lebih halus. Setelah kita membahas mengenai masa pubertas, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebersihan alat reproduksi. Yaitu, yang pertamanya adalah pentingnya memelihara kebersihan alat reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi merupakan bagian dari kebersihan diri. Alat reproduksi adalah alat atau organ tubuh yang berfungsi untuk melangsungkan keturunan. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kalian harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Walaupun selalu tertutup oleh pakaian, alat reproduksi harus selalu diperhatikan kebersihannya. Kenapa? Karena alat reproduksi mudah lembab dan juga digunakan untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti membuang air kecil. Oleh karena itu, kita ketika selesai buang air kecil, maka harus membersihkannya. Selanjutnya, berikut ini adalah alat reproduksi pada laki-laki. Gambarnya seperti ini ya anak-anak. Sedangkan yang berikutnya adalah alat reproduksi pada perempuan. Nah, seperti ini anak-anak gambarnya. Lanjut. Berikutnya adalah cara membersihkan alat reproduksi. Caranya banyak ya anak-anak. Yang pertama, mandi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, bersihkan alat reproduksi dengan air yang bersih. Ketiga, gunakan sabun yang lembut. Keempat, gantilah celana dalam sehabis mandi dan saat terasa mulai gatal. Yang kelima, jika alat reproduksi terasa gatal, maka bersihkan dengan air hangat dan dielap menggunakan handuk yang kering. Yang keenam, untuk anak perempuan yang sedang mengalami menstruasi, pilihlah pembalut yang mudah menyerap dan lembut. Yang ketujuh, cucilah tangan sebelum dan sesudah buang air kecil dan besar. Yang kedelapan, apabila menggunakan toilet umum, siramlah toilet tersebut sebelum digunakan. Yang kesembilan, hindari penggunaan celana dalam dan celana yang ketat atau yang kecil. Yang kesepuluh, hindari kebiasaan menahan buang air kecil. Yang kesebelas, hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Ke-12, berolahragalah secara teratur dan minum air putih yang cukup untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan yang terakhir, hindari mengkonsumsi makanan dengan kandungan garam yang tinggi. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai masa pubertas, kebersihan alat reproduksi, yang terakhir kita akan mengetahui apa sih manfaat dari memelihara kebersihan alat reproduksi ini? Manfaat yang pertama,
mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri di sekitar alat reproduksi. Yang kedua, mencegah munculnya virus yang mematikan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Sebagai penutupnya, biasa ya anak-anak, Pak Guru akan memberikan beberapa tugas, yaitu tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Untuk tugas pengetahuannya, silakan anak-anak mengerjakan tugas pengetahuan dari soal-soal yang akan Pak Guru kirimkan melalui Google Form kelas masing-masing. Sedangkan untuk tugas keterampilannya, kirimkan video peserta didik sedang melakukan cuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir serta menggunakan sabun ya anak-anak. Terima kasih telah menonton pembelajaran di channel Pak Guru ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.